Baharudin Jusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga yang menjabat pada tahun 1998 hingga 1999 menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia. Sikap berorientasi pelayanan B.J. Habibie dapat dilihat dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui perkembangan teknologi, reformasi politik, pendidikan, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan berkontribusi pada pembangunan nasional, mencerminkan dedikasi dan orientasi pelayanan yang kuat. B.J. Habibie adalah contoh nyata pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Sikapnya yang selalu bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakannya, baik dalam kapasitas sebagai pemimpin teknologi maupun sebagai kepala negara, mencerminkan integritas yang kuat. Keputusannya untuk mengadakan referendum di Timor Timur, meskipun menuai kontroversi, adalah bukti keberaniannya dalam mengambil keputusan yang ia yakini sebagai yang terbaik bagi rakyat. Sebagai presiden, ia juga memberikan laporan pertanggungjawaban yang jujur dan terbuka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, meskipun akhirnya laporan tersebut tidak diterima. Sikap kompeten B.J. Habibie tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya, terutama dalam bidang teknologi dan kepemimpinan. Kompensasinya tidak hanya membawa pada kesuksesan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Salah satu pencapaian penting B.J. Habibie di bidang teknologi dan penerbangan adalah pengembangan teori keretakan Habibie atau Habibie Factor yang digunakan untuk memprediksi keretakan pada material pesawat terbang, membuatnya diakui dunia internasional sebagai ahli aerodinamika. Kompetensi Habibie juga tercermin dalam kemampuannya memberikan solusi atas masalah yang dihadapi bangsa. Dengan kompetensinya, ia mampu menerapkan kebijakan ekonomi yang menstabilkan mata uang rupiah dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, ia juga menerapkan reformasi besar dalam bidang politik dan hukum yang membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sikap harmonis dan loyal B.J. Habibie menjadi teladan yang sangat berharga bagi generasi penerus. Habibie menunjukkan bahwa harmoni dalam hubungan pribadi dan sosial, serta loyalitas yang mendalam terhadap bangsa, negara, dan prinsip-prinsip moral adalah fondasi yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu contoh paling terkenal dari sikap harmonis Habibie adalah hubungannya dengan istrinya, Hasri Ainun Habibie. Salah satu bentuk loyalitas Habibie yang paling jelas adalah ketika ia memilih kembali ke Indonesia setelah memiliki karir yang sukses di Jerman. Keputusannya untuk kembali dan berkontribusi bagi tanah air menunjukkan loyalitasnya yang mendalam terhadap Indonesia. Kemampuan adaptif Habibie terlihat jelas ketika ia memimpin Indonesia di masa krisis moneter dan politik pada akhir tahun 1990-an dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Habibie mampu dengan cepat beradaptasi dan mengambil keputusan-keputusan penting yang mampu memulihkan stabilitas ekonomi dan politik negara. Langkah-langkah reformasi yang diambilnya, seperti kebebasan pers, desentralisasi, dan reformasi hukum, menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak hanya mampu merespons situasi yang sulit, tetapi juga proaktif dalam menciptakan perubahan positif. Habibie juga dikenal sebagai pemimpin yang adaptif terhadap perubahan global. Ia menyadari bahwa Indonesia harus mengikuti perkembangan global di bidang teknologi, ekonomi, dan politik untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Dalam berbagai kebijakannya, terutama sebagai Menteri Riset dan Teknologi, ia mendorong inovasi dan perkembangan teknologi di Indonesia agar dapat beradaptasi dengan tren global. Hal ini termasuk mendorong perkembangan industri satelit, pesawat terbang, dan berbagai inovasi teknologi lainnya yang sesuai dengan standar internasional. Sebagai ilmuwan dan pemimpin, Habibie selalu menekankan pentingnya kerjasama. Di dunia teknologi, ia tidak ragu untuk bekerja sama dengan para ahli dari berbagai negara, termasuk Jerman, untuk mengembangkan kemampuan Indonesia.
Dalam pemerintahan, ia juga membuka ruang bagi kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu parlemen, organisasi internasional, maupun masyarakat sipil. Habibie percaya bahwa hanya dengan kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, Indonesia bisa mencapai kemajuan yang diinginkan. Sekian gambaran perilaku-perilaku dari 7 nilai berakhlak yang dapat kami pelajari dari sosok inspiratif Bapak Baharudin Yusuf Habibie.